Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Franky. Saya untuk sesi ini ingin menjelaskan soal ambil listrik kembali. Ini untuk sesi ini sih saya ingin soal data manajemen pada X3 ya. Oke. Pertama ini model pada X3 atau sifat-sifatnya juga di apa data-data X3 itu gimana. Jadi di S3 ini dia datanya itu udah pasti selalu konsisten ya. Jadi tidak ada perubahan apa-apa. Kalau data sudah diupload itu tidak akan ada perubahan apa-apa. Itu selalu konsisten. Dan walaupun kita upload download terus gitu itu tidak berubah. Terus konsisten dan itu tidak akan ada charge lebih lanjut atau billing lagi untuk data-data tersebut. Lalu setelah data itu sudah ditulis atau ke objek baru atau override objek yang existing, S3 akan jika ada yang mau mengambil objek tersebut, request tersebut akan mengambil objek yang terakhir di-upload. Jadi ini memang selalu up to date ya. Jadi kita upload, kalau misalnya yang mau langsung ngambil download itu langsung ngambil yang terbaru seperti itu. Dia nggak ngambil nggak ada cache atau apa-apa, jadi itu langsung ngambil yang terbaru. Lalu ini juga ada konsistensi di list juga, list operation. Jadi setelah kita menulis objek atau upload objek baru, misalnya kita insert upload objek baru, misalnya 1, 2, 3 dan kita dapat. Lalu keempat itu akan di listing langsung oleh S3 tersebut. Itu konsistensi untuk listing. Lalu ini ke manajemen konsol. Jadi seperti biasa ya untuk AWS ini dia menyediakan konsol untuk manajemen UI dari untuk usernya. Jadi ini simple interaction yang simple untuk user ya. Jadi dalam konsol ini user bisa melihat bucket, terus melihat objek, lalu explore itu konfigurasi yang ada di bucket tersebut atau di objek tersebut. Misalnya kita bisa lihat apakah bucket tersebut public atau objek public atau tidak, kita bisa lihat di control tersebut. Terus kita bisa manage properties data seperti ya ini enable versioning. Ini fitur-fitur dari S3, encryption juga di S3 juga, ini fitur S3, lalu ada static website dan yang lain-lainnya. Jadi ini itu banyak sekali sih untuk fitur-fitur dari S3 tersebut. Tapi ada limitasinya. Kalau misalnya emang kita dari konsol, ini ada limit uploadnya sebesar 160 GB. Jadi kalau misalnya kita upload melalui manajemen konsol, ini limit 160 GB. Tetapi kalau misalnya emang kita butuh upload lebih besar dari 160 GB, dianjurkan menggunakan AWS S3 atau CLI. Jadi ini lebih ke pilihan sih. Kalau misalnya emang kita butuh yang UI, kita bisa pakai konsol. Atau kalau misalnya kita data emang dilimitasi, kita butuh upload file besar, kita pakai SDK atau CLI dari AWS. Oke, untuk sekarang kita akan saya coba jelaskan soal versioning dalam S3. Jadi versioning ini akan dari S3 akan menyimpan semua varian objek pada bagian yang sama. Jadi misalnya kita ngupload dengan file dengan nama yang sama gitu ya, nama yang sama dengan peta yang sama. Dan kalau misalnya kita upload kedua, itu dari S3 akan membuat versioningnya. Jadi dari versi lama itu nggak bakal ke upgrade, jadi dia akan bikin version baru dari objek tersebut. Nah, dengan version ini kita bisa menyimpan terus misalnya merestore juga setiap versi yang setiap objek yang kita upload ke bucket. Ya, jadi saya kalau misalnya kita menulis beberapa misalnya ada kita upload gitu ya, upload banyak gitu dengan objek yang sama, itu S3 akan menyimpan semua versi yang kita upload
walaupun dia menggunakan nama objek yang sama seperti itu, objek yang sama. Jadi kita misalnya di beberapa detik kita upload file yang sama. Kalau misalnya kita enable versioning, semua yang kita upload itu akan tersimpan. Nah, tersimpannya gimana? Jadi S3 akan generate unique version ID di setiap objek yang diupload. Kalau misalnya memang kita ini enable untuk versioning, seperti itu. Nah, contohnya untuk use case-nya ini untuk menggunakan versioning. Jadi kalau misalnya kita delete objek, terus biasanya kan kalau misalnya kita nggak enable versioning, itu akan delete permanen ya, istilahnya delete permanen. Tetapi kalau misalnya kita enable versioning, dari Amazon S3 akan memberikan marker delete ke versi yang currently yang paling baru. Tapi dia tidak akan mendelete versi-versi yang sebelumnya. Jadi walaupun kita coba kita delete, kita ada action delete gitu untuk objek tersebut, kita masih tetap bisa restore file tersebut gitu loh. Jadi dia tidak benar-benar nge-delete. Lalu kalau misalnya kita override objeknya, ini akan membuat objek versi baru di dalam bucket. Jadi kita bisa selalu restore ke versi-versi sebelumnya. Ini version ini misalnya kalau misalnya developer seperti kayak Git misalnya ya, itu kan with versioning ya. Jadi kalau misalnya kita butuh versi lama, kita bisa mengambil objek dengan versi lamanya. Misalnya kayak ID lama, kalau misalnya Git kan dia ke hash lamanya gitu seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk command line. Jadi command line itu dari S3 dibagi dua. Jadi kan ada konsol ya. Ini untuk command line-nya. Jadi ada dua, high level sama low level. Jadi pertama ini low level dulu. Ini high level ini mungkin yang biasa user gunakan ya kalau misalnya manage baik dari terminal. Jadi ini comment yang lebih simplify gitu, yang simplify. Lalu jadi dia bisa manage juga konten-konten dari S3 maupun dari lokal. Lalu contohnya biasanya high level command ini diawali dengan AWS S3, ini AWS CLI yang dari terminal. Lalu contoh-contohnya ya mungkin ini kita pernah tahu juga, ini ada AWS S3, MB S3 Demo Version Live, ini biasanya untuk membuat bucket. Lalu AWS S3 CP, terus source file-nya, lalu source file, dan ini kedua ini masukkan dalam S3 bucket Demo Version Live yang tadi baru dibuat. Ini untuk copy file dari lokal ke bucket. Lalu AWS S3 LS ini, nah LS ini ada dua ya. Jadi kalau misalnya kita AWS S3 LS, ini biasanya untuk listing semua bucket yang ada di akun kita. Lalu untuk AWS S3 LS dengan embel S3 Demo Ocean Live ini akan melisting file-file yang ada di dalam bucket Demo Ocean Live ini. Itu. Ini contoh untuk yang high level. Lalu ada juga ini yang untuk low level comment. Jadi low level comment ini menggunakan S3 API untuk comment setnya, yang ini bisa dapat mengakses direct access ya ke dalam S3 Amazon S3 API. Jadi ini memang langsung ke Amazon S3 API-nya langsung akses ke sana. Dan S3 API ini low level ini jadi enable operation yang tidak ada yang pada high level comment tadi. Jadi misalnya yang high level comment kan paling hanya create bucket, upload, terus download atau ya untuk sehari-hari layarnya operation sehari-hari. Cuma kalau ini memang untuk yang low level ini banyak operation yang tidak ada di high level. Lalu S3 comment ini generate dari JSON model.
yang diimitasikan, ini imitasi dari service AWS lain yang provide API level juga. Jadi ini untuk level app ini bisa menggunakan JSON juga sih, JSON model. Lalu mungkin ini ada contoh-contohnya juga sih biar lebih ini, biar lebih lebih jelas. Ini ada komen untuk menyimpan bucket access control ke bucket. Jadi ini kan ada bucketnya, bucket my bucket, terus grant access control ke user yang ini, user listing. Lalu grant read saja ke user dalam jika dalam URL tersebut. Lalu ada lagi, ini contoh yang menggunakan JSON. Nah ini bucket logging ini untuk memberikan akses logging kepada user. Jadi ada put bucket ini yang tadi kan main bucket. Terus lalu untuk statusnya dia mengarahkan ke dalam file logging decision. Isi logging decision ini kita bisa determine nih seperti AWS IAM ya, polisi dalam AWS dari ada target bucket, terus bucket logs, terus grantee-nya ke siapa, ini ke user siapa, terus permisinya apa. Dan ada juga untuk yang permisinya read, jadi bisa di-define dalam JSON ini. Jadi untuk S3 API ini memang lebih detail lagi, yang low level lebih detail lagi dari yang high level seperti itu nih. Oke. Lanjut. Oke. Ini mungkin lebih ke dalam API S3-nya ya. Ini kita ada beberapa operation, ada put, apa lagi tadi ya, get dan delete. Yang pertama ini saya akan jelaskan soal put dulu. Nah, put ini operation untuk menambahkan objek ke dalam bucket. Lalu user atau aksesnya itu harus memiliki akses permission untuk menulis atau write ke dalam bucket. Ini biasanya di manage dalam IAM. Lalu Amazon S3 tidak pernah menambahkan partial objek. Jadi kalau misalnya memang kita dapat respon sukses, jadi dan itu semua objek harusnya tersimpan secara sukses gitu ya. Jadi dia tidak menyimpan secara parsial gitu ya. Lalu jika objek exist, jika objek itu ada dalam bucket tersebut, objek tersebut akan di override ke dalam existing object. Jadi itu ditimpa ya, seperti itu. Nah, kita juga dapat upload atau copy objek sampai 5 GB dalam single put operation. Nah, ini kan untuk put sebenarnya dalam sebesar 5 GB ya, tetapi kita bisa menyimpan lebih dari 5 GB dan itu maksimal 5 tera menggunakan multi-part upload API ini. Jadi ada namanya multi-part upload. Ini meng-KCL juga. Jadi ini up to-nya 5 GB, 5 tera. Dan untuk multi-part ini, kalau misalnya kita mau upload file, dia akan memecah-mecah untuk file tersebut. Seperti itu. Jadi nggak langsung upload 5 tera seperti itu ya. Jadi ini akan dia dari IP-nya itu akan memecah file tersebut, jadi sebagai set part gitu ya. Nah, kalau misalnya prosesnya ada yang gagal, itu kita bisa retransmit juga lagi, hanya ke part-part yang gagal saja gitu. Jadi kita bisa misalnya upload ulang yang gagal gitu. Jadi nggak langsung kalau misalnya kita upload 5 tera, ketika satu file, itu kan kalau gagal kita upload lagi ulang 5 tera ya. Nah, karena ini dibagi-bagi part, kita bisa hanya upload yang hanya gagal saja, part yang gagal. Lalu setelah selesai di-upload, jadi karena sudah setelah upload semua part-partnya, S3 akan assemble ulang ya, disatukan ulang
part-partnya dan itu akan masuk ke dalam objek teks tersebut. Seperti itu. Ini penjelasan untuk multipart yang aku tadi. Oke, lalu selanjutnya untuk yang get. Get ini ya seperti biasa ya untuk API get untuk mengambil data seluruhan objek atau yang hanya part-part saja yang tadi ada dari multipart. Lalu kalau misalnya memang partnya skala besar, kita bisa menggunakan range HTTP header. Ini kita bisa merequest misalnya range yang kita butuhkan gitu ya. Jadi tapi range-nya itu untuk header-nya itu range-nya dalam bytes. Jadi kita bisa seperti itu juga, cuma mungkin ini jarang digunakan ya karena biasanya emang file-file yang dapat yang kecil-kecil. Tapi mungkin ini ada case tertentu seperti ini. Lalu kita juga bisa resume, misalnya resume download ya kalau misalnya emang gagal. Jadi ini kalau misalnya emang internet kita pelan atau gimana, ini kan kadang bisa gagal-gagal ya. Jadi kita bisa resume juga untuk fetching objek-objek tersebut seperti itu. Jadi ini memang kompatibel jika misalnya emang gagal, terus kita bisa resume lagi untuk downloadnya. Seperti itu. Lalu delete, mungkin ini ada beberapa case ya kalau misalnya delete, karena case yang ada versioning dan non versioning itu berbeda. Ini delete ini kita bisa delete, misalnya operation ini kita bisa delete satu atau beberapa multiple objek dalam satu request. Lalu ya seperti saya bilang tadi, tergantung dari status versioning, hasilnya itu kan berbeda. Jadi pertama, kalau misalnya versioningnya tidak ternyala, delete request ini akan langsung mendelete secara permanen objek yang di dalam bucket. Jadi ini sudah tidak bisa di-recover lagi. Lalu ini emang udah kalau misalnya ini udah tidak bisa recover ya udah benar-benar delete. Nah, beda lagi dengan jika versioningnya di enable. Jadi kalau misalnya tadi saya kasih tahu, kalau misalnya kita delete objek dengan versioning enable, dia akan dari S3 akan menambahkan delete marker kepada objeknya. Lalu kita bisa permanen delete individual ya, versi individual. Jadi misalnya seperti yang digambar di tengah, kita bisa delete individualnya versinya dengan delete dari ID-nya, dari objek key sama ID-nya. Jadi kita bisa delete setiap versinya, versi-versi dari versioning tersebut. Nah, untuk ngedelete secara permanen, jadi kita harus delete semua versi-versi dari objek tersebut. Ini memang kalau versioning memang seperti ini. Jadi setiap versioning jadi harus di delete juga. Lanjut untuk yang nah ini terakhir ini kalau misalnya memang S3 return 404 404 saat retrieve objek itu kita harus delete markernya dulu. Jadi misalnya kita udah delete nih dan ini sudah di marker dengan delete. Jadi untuk restore kita harus delete markernya dulu untuk merestore file-file yang lama sih seperti itu. Oke. Mungkin selesai dari saya untuk yang sesi ini. Ya mohon maaf karena itu struck tadi terganggu di akhir-akhir. Terima kasih.